Halo teman-teman, kembali lagi semoga bersama channel channel membahas putar tokusatsu Indonesia. Dan kali ini gua bakal bahas tentang episode perdana atau pertama dari Ultraman Trigger atau mungkin Ultraman Kaiga. Terserah kalian nyebutnya apa, dan kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang episode pertama dari Trigger, Ultraman Trigger. Kita sebut Trigger aja ya di sini. Gue sebutnya Trigger aja di pembahasan kali ini karena pengucapan bahasa Jepangnya, pronoun Jepangnya sungguh terlalu indah ya. Bahasa Inggris Jepang tuh memang punya pengucapan yang sangat-sangat indah ya kalau orang Jepang nyebut Inggris. Ultraman Trigger. Atau terserah lah ya, tapi gue bakal nyebut Trigger aja di sini. Dan gue akan mencoba untuk membahas seri ini sampai episode terakhirnya, mungkin di episode ke-25 ya. Walaupun kali ini gue bikin videonya agak telat, bukan agak lagi, memang udah telat banget harusnya. Ini tayangnya hari Sabtu, dan hari Sabtu udah ada episode keduanya, jadi tidak apa-apa walaupun telat. Kita akan bahas saja untuk episode perdananya ini karena Ultraman Trigger ini episode pertamanya sangat-sangat menarik ya. Terutama setelah gua nonton Ultraman Z, gua sangat-sangat berharap ya pada Ultraman Trigger ini kita dapat sesuatu yang sama bagusnya lah setidaknya. Seperti Ultraman Z gitu, walaupun mungkin tidak bisa lebih baik, tapi ya setidaknya kalau sama bagusnya itu sangat-sangat menarik sekali sih. Ultraman Z itu masih mungkin jadi salah satu Ultraman yang terbaik juga gitu. Salah satu ya, bukan berarti paling terbaik ya. Ya kalau dibandingkan dengan Ultraman Taiga sih ya bener Ultraman Z bagus ya. Dan marilah kita berharap Ultraman Trigger ini bisa sebagus Ultraman Z. Nah, seperti yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya tentang Ultraman Trigger ini, gue pernah bahas ya berita terbarunya, yaitu tentang Ultraman Trigger ini adalah tribut untuk Ultraman 3. Bisa kasih judulnya aja Ultraman Trigger New Generation 3. Jadi kita pasti sudah diiming-imingi dengan nama 3 itu. Berarti artinya ya ini adalah Ultraman series tribute untuk 3 gitu. Ditambah lagi fakta bahwa ini adalah anniversary Ultraman yang ke-55. Kita harusnya sangat berekspektasi tinggi ya untuk series kali ini. Jadi franchise tertua loh dibanding tokusatsu yang lainnya, Kamen Rider, Super Sentai. Oh ya, kalau kalian belum nonton pembahasan sebelumnya, kalian bisa nonton di sana. Nah, karena ini adalah series tribute untuk 3, jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin disangkut pautkan dengan 3 atau dikasih kayak Easter egg lah untuk Ultraman 3 ya. Walaupun di episode pertama ini secara plot sih tidak ada hubungan sama sekali ya dengan Ultraman 3, tapi memang kayaknya ada tanda-tanda yang menghubungkan ke Ultraman 3 gitu. Nanti gue bahas. Tapi untuk episode pertama sih masih belum ada keterlihatan lah, masih belum ada fakta yang diperlihatkan bahwa ini adalah series yang berhubungan dengan Ultraman 3. Tapi nggak tahu ya di episode selanjutnya gitu, karena ada plot-plot yang bisa saja masuk ke hal tersebut gitu. Nanti gue bahas. Nah, maksudnya gimana, mungkin untuk kalian yang udah nonton episode pertama ini, dan memang harusnya nonton dulu ya sebelum nonton pembahasan kali ini, karena nanti kalian nggak ngerti apa yang gue bahas. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu, karena gue gak bakalan ceritain episode pertama yang sangat-sangat rinci, enggak. Gue akan bahas poin-poinnya aja. Nah, kalau kalian sudah pernah nonton atau sudah nonton episode pertama ini, kalian pasti agak familiar. Kalau kalian pernah nonton Ultraman 3, kalian pasti ya familiar dengan organisasi apa ya, organisasi pelawan monster untuk series Trigger ini ya, dinamakan GUTS, GUTS. Itu kan mirip banget dengan nama organisasi pelawan monster saat, atau kaiju ya sebutannya, itu saat series 3 gitu. GUTS juga saat series 3, walaupun saat ini ada embel-embel kata select, jadi GUTS select lah di sini sebutannya. Nah, walaupun bernama GUTS, tapi organisasi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama GUTS dari Ultraman 3. Kenapa? Karena series kali ini punya universe yang berbeda dengan Ultraman 3. Jadi universe atau bumi yang ada di Ultraman Trigger ini itu beda dengan Ultraman 3 gitu, ataupun bahkan dengan Ultraman lainnya. Sama Ultraman Z aja beda gitu universe-nya. Jadi jelas penamaan GUTS Select ini bisa jadi hanya untuk Easter egg karena namanya mau dimirip-miripin aja, atau bisa jadi juga nanti ada cerita di episode selanjutnya nih, di episode ke depannya mungkin akan ada cerita kenapa namanya bisa GUTS gitu, karena ada satu karakter nih yang mungkin jadi penghubung antara Ultraman Trigger dan 3. Nanti gue bahas. Nah, untuk penamaan yang sama dengan 3 ini, selain GUTS ada juga organisasi penaungan dari GUTS Select ini di Ultraman Trigger bernama TPU atau Terrestrial
Peaceable Union, jadi singkatannya TPU. Sedangkan di Ultraman 3 itu ada juga yang mirip-mirip, cuman belakangnya aja diganti jadi TPC atau TPC, yang panjangannya Terrestrial Peaceable Consortium. TPC, TPU jelas di ini adalah Easter egg ya untuk kalian yang nonton 3 ya, atau mungkin di kedepannya ada sangkut pautnya juga gitu dengan universe-nya dunia 3 ini, karena ada karakter yang membawa hal itu bisa terjadi gitu. Nah, sebelum gua bahas karakter misteriusnya, kita bahas dulu karakter dari si Ultraman-nya, alias hostnya lah, atau main karakternya lah ya, dari si Ultraman Trigger ini bernama Kengo atau Kengo Manaka, yaitu seorang botanis atau tukang kebun lah ya, atau tukang tanaman, tukang tumbuhan lah, atau apapun kalian nyebutnya, yang jelas sih harus ada tukangnya ya di depannya, karena di Indonesia apapun profesinya harus ada tukangnya di depan. Tukang bangunan, tukang bakso, tukang apapun lah, selalu ada tukangnya. Nah, Kengo ini sayangnya punya kepribadian yang agak klise sebenarnya. Orang yang sangat-sangat pembela kebenaran ya. Dari episode pertama aja banyak banget kalimat-kalimat dia yang cheesy sebenarnya. Kayak aku ingin melindungi umat manusia, aku ingin ya gitu-gitulah, kalian ngerti ya. Tipikal karakter superhero atau pahlawan yang ya untuk anak-anak gitu, jadi sering banget ngeluarin kata-kata yang membuat merinding ya. Tapi dalam kasus gua ini merindingnya malah merinding geli cringe. Tapi untuk kelihayan aktornya dalam acting sih untuk saat ini masih belum gua bisa lihat ya. Terutama masih banyak, untuk series ini masih banyak sekali yang belum terlihat, yaitu terutama sense of humor atau komedinya atau selera komedinya ya. Ini gue masih belum ada sama sekali adegan yang bikin gue ketawa di episode pertamanya, karena jelas kayaknya nggak ada sama sekali adegan-adegan komedi untuk episode pertamanya. Tapi tentunya kalau series Tokusatsu harusnya tetap ada sense of humornya lah, biar kita nontonnya agak santai lah. Apalagi kalau melihat Ultraman Z, sense of humornya sangat-sangat bagus ya. Komedinya sangat-sangat bagus lah untuk Ultraman Z. Ditambah lagi si aktor pemeran si Harukinya itu sangat-sangat lihai dalam berakting untuk merealisasikan jokes-jokes dari si penulis ya. Kita lihat aja ke depannya apakah komedinya sama seperti Ultraman Z atau bahkan lebih bagus, kita lihat aja ya. Ini sebenarnya tergantung si penulisnya sih, dan juga si direkturnya, kemudian juga kebagusan si aktor dari si Kengo ini. Kita lihat aja apakah aktornya bisa benar-benar berkomedi dengan baik. Kita berharap lebih lah setelah nonton Ultraman Z ya kan. Nah, kemudian agak unik juga karena di episode pertama ini si Kengo ini bukan orang bumi karena dia adalah, mungkin dia orang bumi tapi dia sedang bertugas atau bekerja sebagai botanis di Mars, planet Mars. Bener sekali teman-teman. Walaupun tema tempat tinggal di Mars itu atau memperlihatkan peradaban di Mars itu sebenarnya udah pernah ada ya. Di Ultraman Dyna juga awal-awal episodenya ada adegan di Mars juga gitu, di planet Mars juga. Cuman di sini dengan visual effect atau CGI yang lebih bagus lah ya. Jadi kayak ada kubah atau tempat kayak khusus untuk manusia hidup lah gitu. Kayak di Power Rangers RPM lah ya. Cuman di RPM kan menghindari dari virus atau dari robot-robot. Cuman kalau di sini di Ultraman Trigger ini mungkin si kubahnya itu untuk melindungi dari cuaca Mars atau gimana lah, gue nggak ngerti. Yang jelas sih itu memperlihatkan kalau manusia cuman bisa bernafas di daerah situ saja sepertinya ya. Dan ini menurut gue tema yang cukup relevan ya untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang kan atau di masa sekarang ya sudah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sedang meneliti Mars dan katanya bisa membawa manusia hidup ke Mars lah suatu saat nanti, atau mungkin udah ada. Gue juga nggak ngikutin ya. Cuman berita tentang pindah ke Mars kan akhir-akhir ini juga sangat menggelegar ya. Jadi mungkin ini cocok lah untuk tema awal-awal di Ultraman Trigger ini tentang menceritakan Mars dengan kehidupan sekarang di dunia asli kita. Walaupun mungkin pada akhirnya si Kengo ini ternyata di episode pertama ini diminta untuk kembali ke bumi gitu, untuk masuk ke Guts Select itu ya tentunya gitu, seperti para Ultraman biasanya ya, masuk ke organisasi pelawan Kaizu. Nah, by the way, di universe-nya Trigger ini agak unik karena universe-nya Trigger ini bisa dibilang cukup tertinggal ya, karena beberapa teknologi ataupun
hal-hal lainnya yang biasa ada di Ultraman biasa ya, di universe biasa gitu. Ultraman Trigger ini cukup tertinggal dalam beberapa aspek. Pertama mungkin sudah bisa tinggal di Mars, tapi kan tinggal di Mars kan sudah pernah ada di Ultraman Dyna gitu. Walaupun saat itu kagak sebagus penggambaran yang sekarang tentunya karena Ultraman Dyna tayang berapa puluh tahun yang lalu ya, jadi CGI saat itu pun tidak bisa menggambarkan. Ya sekarang udah bagus lah di Ultraman Trigger penggambaran tinggal di Marsnya. Tapi kalau dari segi cerita, tinggal di Mars sudah pernah ada di Ultraman Dyna, atau bahkan di Ultraman 3, gue juga lupa ya. Karena 3 dan Dyna kan agak mirip-mirip tuh plotnya, atau bahkan masih Guts juga gitu. Organisasi pelawan monsternya tetap Guts. Nah selain Mars juga, fakta diceritakan di episode pertama ini ternyata di universe-nya Trigger ini kaiju atau monster-monster kaiju itu mulai bermunculan 6 tahun yang lalu di universe-nya Trigger ini. Jadi mulai muncul monster atau kaiju itu baru muncul di 6 tahun yang lalu, yang artinya segala peralatan atau teknologi yang digunakan untuk melawan para monster kaiju ini baru dibuat setelah kaiju itu mulai bermunculan tuh akhirnya. Artinya berarti teknologinya, alat-alat tempurnya berarti ya baru ada atau baru dimulai dibuatnya itu sejak 6 tahun yang lalu, mulai diteliti bikin teknologi buat melawan kaiju itu. Nah diperlihatkan juga di episode pertama ini ada pesawat tempur, dan pesawat tempur itu diperlihatkan di iklan ternyata itu ada pesawat tempur baru dibikin gitu untuk melawan kaiju gitu, entah baru dibikin atau untuk memperkuat senjata yang ada ya gitu ya. Tapi kan itu tertinggal banget gitu, di Ultraman Z udah ada robot tempur, bukan pesawat lagi. Pesawat tuh udah ada di zaman dulu banget gitu, awal-awal Ultraman. Karena kan setiap dulu kan sebelum Ultraman-nya berantem, pesawatnya dulu tuh nembak-nembakin kaijunya. Nah sekarang sepertinya akan mengambil seperti itu lagi temanya gitu, karena ya atribut untuk 3, jadi ya gimana lagi. Tapi ya berarti Ultraman Trigger baru punya pesawat tempur. Ultraman Z udah punya robot. Jadi agak tertinggal ya di sini, unik gitu. Nah sepertinya Ultraman Trigger ini punya universe yang bisa dibilang agak paralel ya dengan universe Ultraman pada dasarnya gitu. Dengan fakta nama-nama Guts ini, kalau memang tidak disengaja ya, maksudnya diceritakannya tidak disengaja, nama Guts ini tiba-tiba mirip aja, bukan berasal dari ide dari orang yang berasal dari universe sebelah gitu. Berarti ya ini dunia yang paralel gitu, universe yang paralel, jadi mirip-mirip sama universe yang lain itu artinya universe yang Ultraman 3 dan kawan-kawan, tapi juga agak mirip-mirip dikit gitu. Itu kan konsep paralel gitu universe. Nah di Ultraman Trigger juga ada device atau perubahan ya, atau alat berubahnya itu bukan alat berubah dari si Ultraman. Jadi diperlihatkan di situ sebelum Trigger atau si Kengo berubah jadi Trigger, sebelum dia ketemu sama Ultraman Triggernya, ternyata alat berubahnya atau device-nya itu adalah alat-alat yang udah ada gitu. Artinya si alat-alat untuk berubahnya itu adalah bisa jadi adalah buatan manusia gitu. Karena sebelum Trigger ada, alat-alat itu udah common gitu, udah biasa digunakan. Karena si Trigger ini dapat alat berubahnya itu dari si Mitsukuni Shizuma. Nah, itu adalah orang yang memberikan alat tersebut. Dan juga diperlihatkan di akhir-akhir episode ada semacam pemuda yang lagi megang tipe device yang sama dengan Ultraman Trigger. Artinya alat device ini adalah hal yang biasa gitu di antara para manusia. Atau bahkan sepertinya Guts Select ini juga punya alat-alat semacam itu. Ini berbeda dengan Ultraman Z gitu misalnya, yang punya alat berubahnya itu, device berubahnya itu pemberian dari si Ultraman Z-nya gitu. Itu adalah transaksi atau semacam alat-alat yang tidak dipegang oleh manusia biasa. Bisa dibilang kalau dulu-dulu kayak misal Ultraman Jeep gitu, itu alat-alat device-nya dibikin sama Ultraman Hikari gitu kan. Kita tahu Ultraman Hikari ilmuwan lah, tapi kayaknya di sini tidak memakai gimmick yang sama. Di sini malah device-nya dibuat seakan-akan itu adalah alat yang biasa saja digunakan oleh para manusia gitu. Nah ini dia karakter yang bisa jadi, kata gue tadi ya sebelumnya, bisa jadi ini penghubung antara universe 3 dan juga Trigger, yaitu yang gue sebutin sebelumnya namanya Mitsukuni Shizuma, atau dari orang yang bisa dibilang pemilik dari Shizuma Foundation. Ini juga gue belum tahu dan belum diceritakan Shizuma Foundation itu perusahaan macam apa ya, tapi dia orang yang memberikan device pada hasil Ultraman Trigger. Di episode pertama ini juga diperlihatkan dia seakan-akan orang yang sangat tahu tentang 3 atau Ultraman 3
3 dari universe sebelah gitu. Ada dialognya, orang ini bilang kayak, gua lupa dialognya, tapi setelah itu diperlihatkan kayak sedikit potongan dari Ultraman 3 gitu, adegan Ultraman 3. Setelah itu juga dia juga kayak ngomong ternyata di sini juga ada Ultraman, ada pahlawannya sendiri gitu. Jadi juga menandakan kalau dia bukan pertama kalinya melihat Ultraman gitu. Sepertinya ya, mungkin dia adalah orang yang nyasar ke universe-nya, atau mungkin orang yang berpergian dari universe sebelah gitu. Jadi dia orang yang tahu gitu tentang Ultraman 3 ataupun tentang Ultraman gitu. Jadi kemungkinan juga God Select ini juga bisa jadi bukan kebetulan namanya. Bisa jadi mungkin nih orang dari universe sebelah nyamain gitu, namain bikin mungkin salah satu penggagas mungkin dari TPC atau juga God Select. TPU ya, TPU di sini namanya. Ada juga karakter ibu dari si Kengo atau orang tuanya ya, bisa disebut orang tuanya. Ibunya namanya Reina Manaka dan dia adalah ibu dari Kengo dan muncul di episode pertama. Artinya kemungkinan besar dia akan agak banyak muncul juga di episode selanjutnya gitu. Dan gue selalu suka gitu. Gue suka kalau misalnya ada keluarga atau orang tuanya misalnya yang masuk ke dalam ceritanya gitu. Artinya diperlihatkan gitu, walaupun gak terlalu sering juga, maksudnya setidaknya diceritakan jadi lebih menarik lah gitu dibanding melupakan fakta bahwa mereka punya keluarga gitu. Dan di sini sepertinya ibunya juga punya peran yang cukup penting gitu. Jadi gue seneng lah kalau misalnya ada tokusatsu yang si karakter utamanya itu punya orang tua atau keluarga yang diceritakan gitu, dibanding kayak Kamen Rider Saber gitu, si Toma-nya kagak jelas gitu. Wah, dia punya keluarga gak sih gitu. Diperlihatkan kan dia kayaknya novelis, iya dia bikin novel tapi punya keluarga gak gitu. Atau misalnya dari Super Sentai gitu, Kira Major misalnya, 5 anggotanya kagak diliatin punya keluarga gak sih gitu. Atau di Power Rangers juga banyak banget yang kayak gitu, tipe-tipenya gitu, kayak Power Rangers Mega Force yang kagak jelas keluarganya dari 5 anggotanya gitu. Tapi kalau sekarang sih kayak Power Rangers Dino Fury juga banyak yang udah mulai menceritakan keluarganya sih. Jadi bagus lah, setidaknya kalaupun nggak sepanjang episode juga nggak masalah gitu. Bahkan kalau sepanjang episode diceritakan keluarganya mulu jadi kagak fokus ke plot utamanya, tapi setidaknya diperlihatkan lah gitu sampai episode gitu, beberapa episode gitu yang memperlihatkan backstory dari karakternya gitu. Nggak yang cuman tiba-tiba oh ya ini ada orang nih profesinya gini, keluarganya mana gitu. Setidaknya kasih tahu lah, mungkin dia yatim piatu. Nah masalahnya ibunya si Kengo ini ternyata tahu kalau si Kengo ini Ultraman gitu. Entah tahu atau enggak ya, tapi diperlihatkan adegannya ketika si ibunya ngelihat Ultraman Trigger lagi gelut gitu. Tiba-tiba dia yang kayak ngomong Kengo gitu, kayak Kengo. Nggak gitu sih, cuman gue susah lupa actingnya kayak gimana. Yang jelas sih dia kayaknya tahu sih itu anaknya gitu, kan naluri seorang ibu kuat. Jadi itu saja mungkin ya untuk pembahasan kali ini, udah panjang juga, tapi ada beberapa yang harus gue garis bawahi, yaitu adegan terbaik misalnya di episode kali ini. Secara sinematografi atau pengambilan sih gue paling suka adegan pas berantem si Ultraman Triggernya pas gelut ya di adegan gedenya itu atau raksasanya ya. Tapi di adegan tersebut ada kayak adegan pas gelutnya, pas diperlihatkan kameranya tuh pindah-pindah secara cepat. Ketika mereka gelut, kameranya pindah-pindah secara cepat. Itu secara penonton ya, gue nontonnya sih epic banget sih adegan itu. Bagus banget lah, walaupun gak mungkin setiap episode ada kayak gitu ya, atau bahkan itu cuman sekali aja di episode pertama ini, tapi bagus lah. Maksudnya untuk episode pertama dibikin pertarungannya kayak gitu bagus banget gitu. Dan gak mungkin setiap episode, kalau semua episode digituin ya bosen juga. Tapi maksudnya di episode pertama dibikin adegan kayak gitu baru dan juga seru sih nonton. Walaupun bisa kita lihat kalau adegan tersebut tentunya adalah animasi ya, tidak mungkin di studio bikin kayak gitu benar-benar pakai kostum, pakai miniatur kotak kayak biasanya Ultraman syuting ya. Tapi kameranya naik ke atas turun ke bawah, loncat sana loncat sini, kameranya nggak mungkin gitu bisa bikin adegan kayak gitu kalau bukan animasi. Kayaknya sih itu adegan tersebut khusus ya dibuat animasi, kotanya dan lain-lainnya kayaknya itu animasi gitu. Dan itu adegan yang bagus banget ya. Gue paling suka adegan itu untuk episode pertama ini. Sayangnya selain kebagusan ada juga yang bikin heran, yaitu adegan saat hujan. Saat mereka berantem ada hujan. Saat si Ultraman Triggernya ini berantem sama Kaiju atau si Kamehara, salah satu dari Giant of Darkness, ini kayaknya komplotan dari Ultraman yang jahat gitu. Atau bisa dibilang bukan Ultraman sih, tapi gak tahu ya Ultraman atau bukan, tapi dia adalah mirip Ultraman lah kostumnya, dan juga dia cewek gitu, mungkin Ultra Woman ya, bukan Ultraman. Tapi di situ ada adegan turun hujan, dan ini lokasinya di Mars, di planet Mars, ada hujan.
Ini nggak dijelasin sama sekali itu hujannya buatan atau enggak. Maksudnya secara ceritanya ya, itu kan ada kayak ubah untuk kehidupan manusia. Apakah di situ memang menimbulkan hujan atau gimana? Karena ya fakta di Mars itu tidak ada hujan di Mars itu. Secara penelitian NASA, kalau planet Mars itu ya, gue pernah baca gitu, planet Mars itu dulunya pernah hujan. Dulunya itu lama banget gitu. Sehingga kondisi planet Mars itu kayak mirip-mirip bumi gitu, kayaknya ini bisa ditinggali oleh manusia, dihuni oleh manusia gitu para ilmuwan itu, karena banyak banget kemiripan dengan bumi. Dan juga ada fakta bahwa ternyata dulu ya katanya Mars itu pernah hujan gitu. Tapi semenjak NASA ini punya teknologi untuk melihat keadaan di Mars, itu sama sekali belum pernah ada kejadian hujan di Mars. Jadi secara logika sih agak aneh, kecuali memang dijelaskan kalau di Mars di trigger ini ternyata mereka sudah bisa membuat hujan buatan mungkin di Mars. Tapi fakta bahwa si Kengo ini adalah seorang botanis dan dia baru bisa bikin tumbuhan satu di Mars. Jadi ceritakan si botanis atau si Kengo ini baru bisa bikin satu tumbuhan, baru ada satu tumbuhan yang tumbuh atau bisa hidup gitu di planet Mars tersebut. Makanya dia bawa-bawa terus. Itu adalah tumbuhan yang satu-satunya yang baru bisa hidup di planet Mars. Fakta itu saja bisa memperlihatkan kalau mereka ini baru-baru aja bisa tinggal di Mars, ini baru-baru aja gitu. Tumbuhan aja baru tumbuh satu gitu. Dengan fakta mereka baru aja bikin tumbuhan satu gitu yang baru bisa tumbuh, apakah secara logika mereka juga bisa bikin gitu hujan buatan di Mars gitu? Sudahkah mereka punya teknologi itu? Tapi di situ ada adegan hujan pas berantem. Gimana dong? Mungkin kalian punya jawabannya, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Jadi itu saja mungkin untuk episode pertama kali ini, dan ya itu episode yang menarik lah ya, terutama ada adegan-adegan bagusnya juga. Dan gue sangat-sangat menantikan kejutan-kejutan selanjutnya, terutama ini adalah anniversary Ultraman yang ke-55. Dan juga setelah nonton Ultraman Z, kita sangat-sangat menantikan Ultraman Trigger ini punya kejutan apa lagi, atau bahkan mungkin setidaknya bisa lebih bagus, atau bahkan setidaknya sama bagusnya lah dengan Ultraman Z gitu. Kalau memang tidak bisa lebih bagus gitu, jangan malah nurun kualitas. Kita lihat apakah si aktornya bisa memainkan komedi dengan baik, atau bahkan anggota dari Guts ini kan belum dilihatin sebelumnya ya, para anggotanya ini gimana-gimananya ya. Apakah punya siapa-siapa aja yang geblek-gebleknya gitu, kita belum lihat gitu. Tapi di Guts Select ini anggota-anggotanya kayaknya mirip-mirip deh dengan Ultraman 3 kayaknya ya. Dilihatin mungkin untuk Easter egg juga ya. Salah satu yang kelihatan sih dengan anggota membernya itu mirip-mirip dengan si Ultraman 3. 4 cowok, 2 cewek, 1 pemimpin ya. Ceweknya juga dua-duanya mirip sama Ultraman 3, kayak mirip-mirip lah. Cuman belum kelihatan ya karakteristiknya karena kita belum nonton episode keduanya. Tapi kedua cewek ini, satu rambut pendek, satu rambut panjang, mirip lah dengan Ultraman 3. Si anggota dari Guts Select ini mirip sama Guts dari Ultraman 3. Tapi nggak tahu ya apakah kita akan melihat ada perbedaan. Tapi kayaknya ada alien deh di Guts Select ini kalau lihat dari previewnya ya, episode kedua. By the way, itu saja untuk episode kali ini. Ini udah panjang banget, mungkin ini pembahasan yang panjang banget untuk episode pertama. Mungkin episode kedua nggak sepanjang ini, tapi gua khusus untuk episode pertama ini kita bahas tentang kemungkinan yang ada, dan apakah akan ada cameo atau mungkin crossover antara Ultraman Trigger dengan Ultraman Taiga atau 3. Taiga mah itu ya, 3 ya, Ultraman 3. Apakah Daigo akan comeback di Ultraman Trigger ini, Daigo dari Ultraman 3, dengan fakta bahwa pemeran dari Daigo atau aktor dari Daigo itu muncul di iklan mainannya 3. Jadi kalau kalian nonton Ultraman Trigger ini di YouTube atau di YouTube-nya official dari Suburaya ya. Jadi gua sarankan sih nontonnya kalian di YouTube-nya official Ultraman Trigger. Di situ ada subtitle Inggrisnya juga sih. Jadi harusnya kalian kalau bukan anak SD sih harusnya kalian ngerti dikit lah tentang bahasa Inggris, walaupun mungkin ngomong susah, tapi kalau baca mungkin ngerti lah. Di situ juga kalian bisa sambil belajar bahasa Inggris. Jadi gua sih saranin untuk kalian yang tidak bisa bahasa Inggris, tetap nontonnya di YouTube officialnya, pakai subtitle Inggris juga sekalian belajar, atau mungkin kalaupun kalian nggak ngerti, kalian bisa nonton 2 kali kan, jadi seru juga. Jadi pertama nonton di YouTube officialnya, yang kedua nonton di website bajakan pakai subtitle Indonesia. Setidaknya kalian harus dukung tetap
YouTube officialnya gitu. Masa capek-capek bikin tokusatsu, nontonnya pada nonton di website bajakan. Setidaknya kalau Kamen Rider dan Super Sentai misalnya tidak punya website yang official gitu untuk kita para penonton di luar Jepang untuk nonton gitu, kita bolehlah nonton bajakannya. Tapi untuk Ultraman Trigger ini Suburaya sudah berbaik hati untuk menyediakan subtitlenya, punya YouTube officialnya untuk kita nonton. Jadi sebaiknya kalian nonton. Nah di situ juga di episode perdana atau pertamanya ini, di sela-sela filmnya ya, ada muncul aktor dari si Daigo atau Ultraman 3 ya, mengiklankan mainan dari Ultraman 3. Jadi dengan fakta aktornya muncul untuk mengiklanin mainan dari Ultraman 3 dengan keadaan beliau sudah tua, artinya syutingnya baru-baru aja gitu. Jadi harusnya bisa dong si aktor dari si Daigo ini muncul lagi di Ultraman Trigger gitu sebagai crossover. Masa New Generation 3 namanya, tapi kagak bisa sih crossover sama si aktor dari Ultraman 3 gitu, dengan fakta bahwa aktornya muncul di iklan yang dibikin oleh Suburaya gitu. Masa Suburaya nggak bisa ngebalikin series utamanya gitu? Harusnya sih bisa ya, dan semoga gitu, kita lihat aja, harusnya sih bisa ya. Kalau enggak sih kecewa berat. Jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini, udah panjang banget. Jadi kalau kalian suka untuk pembahasan video kali ini, like aja video ini dan juga komen di kolom komentar di bawah pembahasan kali ini, dan mungkin ada pembahasan gue yang salah atau mungkin keliru, atau mungkin kalian mau nambahkan, silahkan saja tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu terutama Ultraman, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di amar_salim. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.